Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Hairin. Di sini saya akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Baik, yang bertugas pada hari ini adalah kelompok 3. Anggotanya ialah yang pertama ada Lydia, yang kedua Amalia Rahmah, dan yang ketiga Fuad Hairin. Dengan judul materi jenis kegiatan usaha, larangan bank syariah, dan produk-produk syariah. Di sini juga ada rumusan masalahnya. Yang pertama ada jenis dan kegiatan usaha bank syariah. Yang kedua, larangan-larangan bagi bank syariah. Yang ketiga, konsep dasar dan landasan yuridis produk perbankan syariah. Dan yang terakhir ada produk dari bank syariah. Yuk, kita langsung saja ke pemateri yang pertama. Ya, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan jenis dan kegiatan usaha bank syariah. Bank syariah merupakan bank dengan prinsip bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam pengerahan dananya maupun dalam penyaluran dananya. Dalam perbankan syariah, penyaluran dana biasa disebut dengan pembiayaan. Secara garis besar, jenis kegiatan usaha bank syariah dapat dibagi ke dalam penghimpunan dana, penyaluran dana, pelayanan jasa, dan kegiatan sosial. Adapun jenis kegiatan usaha bank syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada penghimpunan dana. Dalam penghimpunan dana, bank syariah melakukan mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Yang kedua ada penyaluran dana. Dalam menyalurkan dana, bank syariah dapat memberikan berbagai bentuk pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah mempunyai 5 bentuk utama, yaitu mudharabah dan musyarakah, murabahah dan salam, dan serta ijarah. Yang terakhir ada jasa pelayanan. Selain menjalankan transaksi untuk mencari keuntungan, bank syariah juga melakukan transaksi yang tidak untuk mencari keuntungan. Transaksi ini tercakup dalam jasa pelayanan. Beberapa bentuk layanan jasa yang disediakan oleh bank syariah untuk nasabahnya, antara lain jasa keuangan, agen, dan jasa non-keuangan. Materi berikutnya ialah larangan-larangan bagi bank syariah. Operasional bank syariah harus merujuk kepada Undang-Undang Perbankan Syariah dan Fatwa MUI agar pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariah. Dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah menjelaskan ada larangan bagi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam operasinya. Hal penting lainnya yang perlu dikemukakan berkaitan dengan kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank syariah ialah mengenai larangan bagi bank syariah, baik bagi BUS, UUS maupun BPRS, untuk melakukan kegiatan perbankan secara konvensional. Hal ini diatur dalam pasal 39 PBI nomor 6/24/PBI/2004 dan pasal 36 PBI nomor 6/17/PBI/2004. Ya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua, yaitu Amalia Rahmah. Perkenalkan, nama saya Amalia Rahmah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar dan landasan yuridis produk perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Pada intinya, prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al-Quran dan hadis. Dalam menjalankan usahanya, bank syariah harus tetap berpedoman pada nilai-nilai syariah. Prinsip itu berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Prinsip yang diterapkan bank syariah meliputi: pertama, prinsip pengharaman riba. Prinsip ini tercermin dari praktek pengelolaan dana nasabah. Dana yang berasal dari nasabah penyimpan harus jelas asal-usulnya. Yang kedua, prinsip keadilan. Prinsip ini tercermin dari penerapan sistem bagi hasil dan pengambilan keuntungan berdasarkan hasil kesepakatan dua belah pihak. Yang ketiga, prinsip kesamaan. Prinsip ini tercermin dengan menempatkan posisi nasabah serta bank pada posisi yang sederajat. Adapun perbankan syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. Perbankan syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun
membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Adapun landasan yuridis dari bank syariah ialah: pertama, Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1992 tentang Perbankan Syariah menetapkan bahwa perbankan syariah di Indonesia menganut dual banking system. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai penyempurnaan undang-undang sebelumnya. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menyebutkan dimungkinkannya kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Demikian penjelasan dari saya. Ya, itu tadi penjelasan dari Amalia Rahmah tentang materi yang kedua. Lalu materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Lydia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang produk bank syariah. Dalam rangka melayani masyarakat, terutama masyarakat muslim, bank syariah menyediakan berbagai macam produk perbankan. Produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu: yang pertama, produk penghimpunan dana. Di bank syariah, produk penghimpunan dana dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Dalam penerapannya, produk tersebut dilaksanakan melalui akad wadiah dan mudharabah. Yang kedua, produk penyaluran dana. Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 4 kategori, yaitu: yang pertama, prinsip jual beli; kedua, prinsip sewa; ketiga, prinsip bagi hasil; keempat, akad pelengkap. Yang terakhir, produk jasa. Bank syariah juga memiliki hak untuk melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan imbalan jasa sebagai keuntungannya. Jasa tersebut sebagai berikut. Yang pertama, sarf atau jual beli valuta asing. Yang kedua, wakalah. Itu tadi penjelasan terakhir dari pemateri kami, yaitu Lydia. Terima kasih kepada semua pemateri yang bertugas di video kali ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan presentasi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua, dan juga kami berterima kasih kepada Ibu Fitri Paijah selaku dosen yang mengajarkan mata kuliah perbankan syariah. Saya mewakili kelompok 3 mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Tetap jaga kesehatan di tengah pandemi ini dan selalu semangat dalam menuntut ilmu. Ikan hiu makan tomat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.